Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari dari kelas BGSTJ, PPG Percepatan Universitas 11 Maret, NIM X9022082715 akan mempresentasikan mengenai membangun paradigma baru terhadap makna guru pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Berdasarkan hasil refleksi seminar PPG pada berbagai mata kuliah di semester 1 dan semester 2 yang telah saya refleksi di jurnal refleksi mata kuliah inti maupun mata kuliah elektif dan selektif, saya memilih mata kuliah pilihan refleksi yaitu pada mata kuliah elektif atau selektif teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya memilih mata kuliah tersebut karena memberikan pengalaman bermakna bahwa pendidikan di abad ke-21 merupakan pendidikan yang sudah semestinya mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya. Melalui mata kuliah tersebut, saya belajar mengenai peran guru dalam penggunaan teknologi multimedia untuk media pembelajaran, sehingga proses belajar yang dilakukan dapat menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Pada mata kuliah tersebut, saya merefleksi pada bagian topik 7, di mana pada topik 7 tersebut mendapatkan berbagai pembelajaran yang bermakna bagi saya, yaitu mengenai pengaplikasian multimedia dalam pembelajaran yang merupakan pemanfaatan teknologi pendidikan yang berimplikasi pada penggunaan berbagai media pembelajaran. Kemudian yang kedua ada penggunaan teknologi pada pembelajaran di abad ke-21 memberikan perubahan dan dampak yang signifikan terhadap keefektifan pembelajaran. Penggunaan teknologi pembelajaran yang saya terapkan di kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Berikut adalah link artefak pembelajaran, desain inovasi, dan rencana tindak lanjut yang saya unggah di Google Drive. Desain, invensi, dan rencana tindak lanjut. Yang pertama, pengalaman yang paling bermakna atau best practice. Setelah saya merefleksi mata kuliah yang telah saya tempuh, saya memiliki berbagai pengalaman dalam mempelajari setiap mata kuliah. Pengalaman yang bermakna muncul ketika saya mempelajari di PPG ini. Saya mendapatkan berbagai pengalaman baik secara teori maupun praktik yang membuat saya mampu memahami setiap hal yang dipelajari pada mata kuliah di PPG. Pengalaman tersebut dibangun melalui alur merdeka di setiap topik, di mana pada alur tersebut diberikan berbagai kegiatan yang mengasah kemampuan untuk berpikir kritis, kolaborasi, mendemonstrasikan, mengkoneksikan, serta merealisasikan berupa aksi nyata. Refleksi yang telah saya kerjakan memberikan gambaran bahwa telah banyak hal yang saya pelajari dan diterapkan untuk menjadi guru profesional. Berdasarkan berbagai refleksi tersebut, terdapat mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman bermakna, yaitu mata kuliah selektif atau elektif, teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada mata kuliah tersebut, saya belajar banyak hal bahwa pendidikan di abad ke-21 ini merupakan pendidikan yang sudah semestinya mengintegrasikan teknologi dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Melalui mata kuliah tersebut, saya belajar mengenai peran guru untuk penggunaan teknologi multimedia untuk media pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat menjadi lebih menyenangkan. Refleksi pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, tepatnya pada topik 7, merupakan pengaplikasian teknologi dalam pembelajaran, serta saya memperoleh pengalaman dalam memanfaatkan teknologi pendidikan yang berimplikasi pada penggunaan berbagai media pembelajaran seperti yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti Kahoot, Quizizz, Quizlet, Wordwall, Educadi, dan lainnya. Pembelajaran bermakna setelah mempelajari topik 7 ini, saya merasa bahwa penggunaan teknologi yang pada pembelajaran memberikan perubahan dan dampak yang signifikan terhadap keefektifan pembelajaran. Penggunaan teknologi pembelajaran pada abad ke-21 memberikan pemahaman baru bahwa pembelajaran harus mengikuti kode zaman, di mana harus mengikuti adanya transformasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan teknologi pembelajaran akan saya terapkan di kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Desain, invensi, atau inovasi. Terdapat beberapa hal yang dapat saya tarik sebagai pembelajaran yang bermakna, yaitu di mana saya menerapkan hal yang telah saya pelajari dalam pembelajaran.
Tepatnya pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, tepatnya pada topik 7, yang membahas mengenai meningkatkan pembelajaran dengan multimedia, berdasarkan artefak pembelajaran yang telah saya kerjakan bahwa dalam penerapan multimedia dalam pembelajaran di kelas sangatlah penting, di mana guru dapat melakukan pembelajaran dengan melibatkan berbagai perangkat teknologi dan media pembelajaran berbasis audio, video, teks, dan visual. Penggunaan multimedia telah saya lakukan di kelas dengan menggunakan media pembelajaran digital berupa aplikasi PC sebagai bentuk dari pembelajaran yang merdeka sesuai dengan paradigma pembelajaran abad ke-21. Penerapan media tersebut sangat membuat peserta didik menjadi antusias dalam belajar, semangat dalam bekerja sama, dan meningkatkan motivasi belajar. Berdasarkan hal tersebut, terdapat desain invensi atau inovasi pembelajaran yang dapat saya lakukan sesuai dengan hasil refleksi pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dalam penerapan multimedia sebagai media pembelajaran yang kreatif. Desain invensi atau inovasi pembelajaran tersebut yaitu yang pertama, memaksimalkan perangkat digital yang disediakan di sekolah untuk membagikan penggunaan perangkat pembelajaran seperti LCD proyektor, speaker, dan lainnya. Yang kedua, mengintegrasikan media pembelajaran yang melibatkan aplikasi pembelajaran kreatif sebagai bentuk dari metode gamifikasi. Penggunaan berbagai aplikasi tentu saja akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, perhatian, dan semangat belajar peserta didik. Dan yang ketiga, penggunaan metode Azure sebagai bentuk merdeka belajar dengan menyusun strategi pembelajaran yang membangun pengetahuan siswa dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Berdasarkan hasil desain invensi atau inovasi pembelajaran yang telah disusun, maka strategi yang dapat diimplementasikan yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan sekolah untuk lebih memanfaatkan perangkat supaya dapat digunakan secara maksimal. Hal ini akan meningkatkan kualitas SDM guru untuk meningkatkan teknologi dalam setiap pembelajarannya. Yang kedua yaitu penggunaan metode gamifikasi sebagai bentuk pengintegrasian mata pelajaran dengan melibatkan permainan menggunakan aplikasi yang berbagai bentuk inovasi, aplikasi media pembelajaran, contohnya saya itu aplikasi GameKit. Aplikasi GameKit adalah aplikasi live learning game show yang dapat diterapkan pada seluruh mata pelajaran. Aplikasi tersebut didesain berbasis permainan pembelajaran yang akan membuat peserta didik menjadi lebih antusias dalam belajar. Contohnya pada permainan di GameKit yaitu adalah Snowball. Snowball merupakan aplikasi melempar bola salju di mana setiap pemain harus saling melempar bola salju sebanyak-banyaknya. Pemain yang paling banyak melempar bola salju dan membuat pemain lainnya itu knockout, maka akan memiliki nilai yang paling tinggi. Namun apabila bola salju telah habis, maka pemain harus melakukan refill bola salju dengan cara menjawab pertanyaan yang tersedia di dalam permainan. Penggunaannya cukup sederhana akan membuat peserta didik mampu melatih dirinya untuk bekerja sama dengan tim serta mengasah kemampuan kognitifnya. Yang ketiga adalah penggunaan Azure dalam pembelajaran akan memberikan pengalaman peserta didik dalam belajar. Hal ini akan dikarenakan bahwa setiap peserta didik akan ikut aktif dalam menggunakan perangkat digital sesuai dengan kebutuhannya. Pada mata kuliah yang diajarkan, peserta didik dapat menggunakan perangkat digital untuk belajar sambil bermain dan dapat digabungkan dengan metode gamifikasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengenalkan teknologi kepada mereka serta membangun pola pikir peserta didik untuk memanfaatkan teknologi supaya tidak gagap teknologi. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma baru terhadap makna guru. Setelah saya merefleksikan, saya memaknai bahwa guru adalah seorang yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga menuntun dan mengarahkan peserta didik untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Guru juga berperan dalam pengembangan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta mengembangkan karakter baik pada diri peserta didik. Saya juga memaknai bahwa guru sebagai agen pembelajaran dapat diwujudkan melalui perannya sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Di abad ke-21 ini, guru juga dapat merancang pembelajaran tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif, tapi juga mencakup ke sejumlah keterampilan personal dan sosial. Keterampilan tersebut dikenal dengan istilah 4C, yaitu pembelajaran abad 21, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Guru juga berperan penting sebagai peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian terpadu pada
upaya peningkatan kualitas peserta didik. Salah satunya itu dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan melakukan upaya pengintegrasian teknologi ke dalam pembelajaran di abad ke-21. Terima kasih. Itulah desain invensi atau inovasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan untuk membangun paradigma baru untuk memaknai makna guru. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.